Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Raya Harapan Mulia Regensi, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah karya Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Buti rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Wa alaqatu da'watihi, dan keterkaitan dakwah beliau bidda'awati dengan dakwah-dakwah as-samawiyati yang bangsa langit, as-sabiqati yang terdahulu. Jadi bab ini akan membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Berarti la nabiyya ba'da. Jadi tidak ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menyalahi prinsip dasar dalam Islam, di mana tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk cedera syahadat rasulnya. Jadi syahadat rasulnya dia cedera.
sehingga dia bisa masuk dalam kategori di luar Islam, walaupun mungkin ngakunya masih Islam. Kenapa? Karena sudah menganggap ada nabi, meyakini ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu dakwah nabi kita Muhammad SAW ini ada kaitannya dengan dakwah-dakwah nabi sebelumnya, baik secara akidah, baik secara syariah, dan baik secara akhlak karimah. Hanya nanti dalam masalah syariah ada perbedaan-perbedaan. Ada syariat sholat, semua nabi diwajibkan sholat, diwajibkan ruku dan sujud. Tapi mungkin aturan sholatnya ada berbeda mungkin. Entah itu terkait syarat sahnya, rukun-rukunnya, atau pembatal-pembatal, mungkin ada mungkin. Tapi sholat disyariatkan. Seperti zakat, semua nabi ada syariat zakat misalnya. Tapi ketentuan zakatnya bagaimana, mungkin ada perbedaan-perbedaan. Tapi mengeluarkan sebagian harta sebagai kewajiban, itu semua nabi mensyariatkan zakat tersebut. Seperti berbakti pada kedua orang tua, nah, itu juga merupakan syariat semua nabi misalnya. Dan masih banyak lagi yang lain, termasuk nanti berkaitan dengan akhlak karimah. Makanya kalau kemudian ada orang yang pernah berkata ke saya begini misalnya, Ustadz, itu ada orang Nasrani, dia pakai jilbab. Itu kalau kita nggak kenal, mungkin kita nggak tahu kalau dia bukan Nasrani, kalau dia ternyata bukan Muslim, dia Nasrani. Dia tiru-tiru kita, Ustadz. Saya jawab, enggak tiru-tiru, Bu. Aslinya di dalam agama Nasrani pun yang dulu dibawa Nabi Isa, agama Islam yang diatur oleh orang-orang Nasrani yang dibawa Nabi Isa itu dulu syariatnya juga menutup aurat. Di antara tutup auratnya itu adalah ya berjilbab itu, mereka itu menggunakan khimar maksud saya. Ya itu di antaranya. Jadi kalau yang asli memang, kalau yang asli tapi ajaran Nabi Isa memang berhijab aslinya itu, aslinya. Nah, terus kemudian mereka mengucap kayak kita, Ustaz, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya memang aslinya alhamdulillah itu, Bu, saya bilang gitu. Karena di Indonesia nggak tahu gimana ceritanya jadi puji Tuhan itu agama sebelah itu. Ya, jadi memang kalau aslinya yang model-model begitu banyak persamaannya. Tapi kesini kan ada penyimpangan terutama dalam masalah akidah, di mana mereka meyakini bahkan ada Tuhan selain Allah. Nah, itu masalahnya, itu diantaranya masalahnya itu. Jadi kalau misalnya ada persamaannya nggak usah kaget. Tapi memang kesininya terjadi penyimpangan. Itu seperti itu. Itu harus diakui itu. Adanya penyimpangan itu. Karena Quran yang membongkar semua itu. Jadi Al-Quran itu kitab suci yang menelanjangi kebohongan penganut Nabi sebelumnya, kebohongannya yang ditelanjangi. Itu sebut. Karena kalau mereka jujur, pastinya mereka akan taslim kepada kebenaran Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza mimma ajma' alaihi muslimun. Ini termasuk hal yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Wa urifa minad dini bid-darurati, dan ini termasuk hal yang diketahui dalam agama ini secara pasti. Jadi la syakka fi. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi Khatamul Anbiya, penutup para Nabi. Muslimin seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan. Terus kemudian semua yang berislam pasti tahu itu, pasti itu. Gitu.
Kalau sampai ada yang kemudian mengatakan selain itu, pertanyaannya, muslimkah dia? Itu seperti itu. Kalau sampai ada yang mengatakan muslimkah dia? Kalau sampai mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi kita Muhammad SAW, pertanyaan besar, muslimkah dia itu? Karena muslimin sepakat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, penutupnya para nabi. Dan ini diketahui secara pasti dalam agama ini. Tidak la syakka fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Qala alaihi salatu wasalam, bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misli wa misrul anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a lubnatin min zawiyatin min zawayahu faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi lubnatu fa anna lubnatu wa ana khatamun nabiyyin. Ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, lafadznya milik Imam Bukhari. Perumpamaan saya, kata Nabi, masali, perumpamaan saya, kata Nabi, wa masul anbiya, dan para nabi-nabi terdahulu min qabli, sebelumku, itu kamasali rajulin, seperti seseorang yang bana bunyanan, membangun bangunan, maka fa ahsanau, dia memperbaiki bangunan itu, wa ajmalau, dan dia memperindah bangunan itu, illa mawdi'a lubnatin min zawiyatin min zawayahu, kecuali ada satu lubang cukup untuk satu bata di salah satu sudutnya. Jadi bangunannya udah bagus, indah, cuman ada satu lubang di satu sudutnya yang cukup untuk satu batu bata itu. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lah. Maka orang-orang pada ngeliatin itu, pada ngelilingi ngeliatin bangunan itu, dan mereka merasa heran. Wa yaqulun, dan mereka berkata, apa kata manusia itu? Halla wudi'at hadi lubnatu, kenapa satu lubang ini enggak ditutup aja, tinggal satu bata aja, kenapa enggak ditutup saja? Maka kata Nabi, fa ana lubnatu wa ana khatamun nabiyyin, maka satu batu bata yang untuk menutup lubang supaya sempurna bangunan itu adalah saya, kata Nabi, dan saya adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi kalau bahasa sederhananya, ajaran para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam itu disempurnakannya pada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin tahu isinya Taurat yang masih asli, ya, baca Al-Quran. Kalau kita ingin tahu isinya Injil yang asli, walaupun tidak keseluruhan, tapi yang pokok-pokoknya itu ada dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu menjadi muhaimin, menjadi penimbang apakah Taurat yang sekarang itu masih asli atau tidak. Sehingga Al-Quran menjadi hakim apakah Injil yang ada sekarang itu masih asli atau tidak. Terkonfirmasi di situ diantaranya. Makanya ketika Nasron Najron ngomel, tidak mau mengakui apa yang sebenarnya mereka salah, Nabi mengatakan di Ali Imran ayat 61 itu, nantang mubahalah. Terus gak percaya, ayo yang lapangan wis. Ke lapangan, panggil anak-anakmu, istri-istrimu, aku juga tak manggil anak-anakku, istri-istriku. Kita dan masing-masing kita keluar, adu sumpah, adu doa. Siapa yang bohong dilaknat oleh Allah. Tak berani mereka. Kenapa? Karena mereka tahu ini Nabi akhir zaman yang asli. Karena sejatinya ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani mengenal Nabi akhir zaman itu seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu seperti itu. Makanya ketika Nabi masih belia, dibawa oleh pamannya Abu Thalib, saat beliau beristirahat di pohon Sahabi itu, dilihat oleh pendeta Nasrani namanya Buhairah atau Bahirah. Buhairah atau Bahirah itu melihat dan sudah memenuhi syarat, ini Nabi akhir zaman. Terus beliau nanya kepada pamannya, anak ini siapa? Ini anak saya. Mendengar ini anak saya, si pendeta Bahirah ini kecewa.
Ditanya lagi, ini anak siapa? Anak saya, kata Abu Thalib. Kenapa sih kamu mau nanya terus kalau bahasa kita? Enggak, di dalam diri anak ini tanda-tanda kenabian sudah sempurna. Kecuali satu, dia anakmu. Emang kenapa, kata Abu Thalib? Nabi akhir zaman itu yatim. Terus Abu Thalib bilang, ponaan. Kamu ngerti banget. Paham maksudnya ponaan. Oh berarti ya bapaknya sudah meninggal sebelum dia lahir, yatim. Oh bawa pulang. Kata Bairo, bawa pulang. Kenapa? Karena kalau ketemu padri Yahudi akan dibunuh dia. Bawa pulang. Karena kalau ketemu padri Yahudi dia akan dibunuh. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sebelum diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul pun, bahkan ketika masih belia pun, itu orang-orang ahlu kitab maksudnya itu sudah mengenali kalau itu adalah Nabi akhir zaman. Cuman terus Yahudi itu memang brengsek mereka itu. Terus merubah yang rambut Nabi harusnya andan itu, ditulis oleh mereka rambut Nabi akhir zaman itu rambutnya keriting, dirubah. Nabi itu putih kemerahan. Ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kulitnya diganti coklat oleh mereka itu. Pokoknya dirubah semua. Allah, karena mereka memang berharap Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel. Ternyata yang Allah utus dari Bani Ismail ternyata. Itu seperti itu. Ya, monggo. Berarti yang kita bersama Muhammadiyah itu gimana? Ada yang mengenai yang tadi ciri-ciri Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi rambutnya agak. Ya, Nabi itu rambutnya tidak tebal, tidak tipis rambutnya Nabi. Nabi itu rambutnya tidak tebal, tidak tipis. Terus Nabi itu tidak tinggi, tidak pendek, orangnya sedang, tapi tidak pernah kalah pendek, tidak pernah kalah tinggi kalau kumpul sama orang yang tinggi. Ya. Terus kemudian beliau itu hidungnya mancung. Jadi bukan pesek, kalau pesek bukan Nabi berarti. Terus kulitnya putih kemerahan. Iya. Masa? Sampai Muhammadiyah? Terjemahannya gitu. Kalau yang saya tahu putih tapi tidak putih melusuh. Ya, tapi kalau bahasa kita itu istilahnya putih kemerahan gitu loh. Iya, bukan putih pucet, bukan. Kan ada putih pucet. Ini enggak putih kemerahan. Di sini terjemahannya coklat. Baca lagi. Pokoknya nggak putih melusuh kayak orang yang putih banget itu enggak beliau. Tapi beliau putihnya itu seger gitu, putih seger, ada kemerahan. Kalau jalan beliau menunduk, tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak seperti orang yang malas. Kakinya diangkat, nggak nyeret. Jadi kalau Anda mimpi ketemu Nabi, kok jalannya seret, bukan Nabi berarti. Nabi itu diangkat jalannya. Jadi beliau bukan seperti orang yang tergesa-gesa, tapi juga bukan seperti orang yang malas. Kalau jalan nunduk, kalau disapa noleh dengan badannya. Kalau disapa noleh dengan badannya. Kalau menunjuk 5 jari. Kalau nunjuk 5 jari tangan, nunjuk 5 jari. Wajahnya tersenyum. Nabi itu wajahnya tersenyum. Nabi. Dan macam-macam. Nggih, ngoten nggih. Nah, itu sama orang Yahudi dirubah semua pokoknya, dirubah semua. Amma da'watuhu sallallahu alaihi wasallam wa alaqatuha bi da'watil anbiya'i sabiqina faqaimatun ala asasi ta'kidi wa tatmim kama yadullu alaihi al-hadisul madhkur. Bahwa adapun dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW dan keterkaitan dakwah beliau dengan dakwahnya para nabi yang telah lalu, maka itu tegak di atas asas prinsip pengokohan dan penyempurnaan sebagaimana ditunjukkan oleh hadis tersebut tadi di atas. Jadi bukan, kita nggak bicara rincian. Kalau rincian tentu nanti ada perbedaan, tapi yang prinsip dalam ajaran para nabi terdahulu itu memang ada keterkaitan. Contoh misalnya, kalau tadi saya contoh dalam masalah syariah, dalam masalah akhlak karimah, sekarang dalam masalah akidah misalnya. Itu semua nabi mengajarkan tauhid. Semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu semua mengajarkan tauhid.
Nah, di sini bisa kita ketahui kok di tengah-tengah perjalanan kok ada yang mengatakan Uzair anak Allah misalnya. Kok ada yang mengatakan Isa putra Allah misalnya gitu. Enggak, Nabi Isa putra Allah misalnya. Berarti ini kan masalah ini. Wong prinsip para nabi semuanya tauhid, kok tiba-tiba ada yang menuhankan apa? Selain Allah. Berarti ada masalah ini. Ada masalah. Berarti ada yang khianat di sini. Ada yang khianat. Dan memang kalau menurut para kristolog itu saya belum pernah mempelajari secara langsung, di Injil sendiri itu sebenarnya tidak ada satupun ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Yang ada itu dari surat-suratnya Paus katanya, saya nggak tahu betul apa enggak itu. Tapi terlepas dari itu, memang kalau aslinya memang bukan Tuhan kan, itu yang kita yakini. Itu. Tapi faktanya di sebelah memang meyakini yang bersangkutan Nabi Isa beliau dituhankan seperti itu. Kalau kita memuliakan Nabi Isa alaihissalam, tapi kita tidak menuhankan. Semua nabi harus kita muliakan. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Semua nabi kita muliakan. Semua nabi kita muliakan. Tapi memuliakan tidak berarti menuhankan. Nah, yang sebelah itu menuhankan. Sampai menuhankan siapa? Nabi Isa alaihissalam, Nabi Uzair alaihissalam. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Wa bayanu dzalika anna da'wata kulli nabiyyin taqumu ala asasain itsnain. Al-awwalu al-aqidatu wa tsani at-tasyri' wal akhlaq. Penjelasan atas semua itu bahwa sungguhnya dakwah setiap nabi itu tegak di atas dua asas, dua prinsip. Yang pertama akidah, yang kedua at-tasyri', pensyariatan, dan al-akhlaq wal akhlaq, dan budi pekerti. Saya mungkin pernah sampaikan di sini ya. Kalau kita ingin beragama, berislam dengan baik dan benar, maka kita harus mempelajari 3 kurikulum besarnya. Akidah, syariah, akhlak karimah. Harus. Saya ulang ya, kalau kita ingin berislam dengan baik dan benar, maka kita harus mempelajari 3 kurikulum besarnya. Akidah, syariah, akhlak karimah. Semua nabi mengajarkan itu. Semua nabi mengajarkan itu. Mengajarkan akidah, syariah, akhlak karimah. Semuanya. Akidah penting. Karena kalau orang akidahnya lemah, akidahnya bermasalah, kalau bahasa Al-Qur'annya dia keberagamannya akan rapuh. Rapuh, serapuh rumah laba-laba. Kalau bahasa Qur'annya itu di Al-Ankabut ayat 41 itu, wa in awhanal buyuti la baitul ankabut ittakhadat baitan. Karena selain Allah yang dia pakai untuk pelindung itu, kata Allah dalam ayat itu rapuh. Rapuh, serapuh rumah laba-laba. Maka orang kalau nggak belajar tauhid, nggak belajar akidah dengan baik dan benar, itu sering dibuat, kalau orang Jawa bilang keweden karepe dhewe. Apa khawatir nggak PDW? Jadi ketakutan nggak jelas itu. Kenapa? Karena nggak punya dasar akidah yang benar. Contoh ini. Dan ini sering saya contohkan, saya kira ya. Panjenengan misalnya mau silaturahim ke rumah mertua atau orang tua. Tiba-tiba ketiban cicak, plek ketiban cicak. Ngomongnya apa? Wah, apa sih? Apa? Tatayur gitu. Beranggapan buruk, apa sih? Itu kalau sampai tidak jadi silaturahim ke rumah mertua karena ketiban cicak itu, karena punya anggapan buruk, itu syirik sudah itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Tapi kalau orang yang ngaji tauhid ngomongnya apa? Ketiban cicak, bismillah. Saya mau silaturahim ke rumah orang tua, ke rumah mertua. Janji Nabi jelas, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Bismillah, jalan. Ini setan ini. Nah, setan ini goda. Jalan, bismillah. Itu namanya al-fa'al, optimis itu namanya. Al-fa'al. Dan kalaupun ada ketakutan sebagai manusia biasa karena ditakuti oleh orang-orang misalnya, tersebar tatayurnya, penetralisirnya adalah tawakal. Hasbunallah
wa ni'mal wakil. Bismillah, jalan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi penetralisirnya tatayur itu tawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Tapi nanti ada konsep yang namanya firasat. Memang hadisnya ada yang mendhaifkan, tapi juga ada yang menghasankan. Berhati-hatilah kalian terhadap firasat seorang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya Allah, dengan nur Allah, dengan cahaya Allah. Nah, kalau firasat itu bagaimana? Kalau firasat itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan jatuhnya cicak tadi itu. Lebih kepada kok nggak enak ya perasaan. Kepikiran anak, kepikiran istri, kepikiran suami, kepikiran orang tua, kepikiran apa? Ada kepikiran itu. Kalau yang model begitu, itu kita tidak boleh meremehkan, karena seorang mukmin melihat dengan cahaya Allah. Nah, tapi kalau kepikiran anak, jangan cuma ditelepon, karena telepon tidak bisa merubah takdir. Jangan cuma video call, karena video call tidak bisa merubah takdir. Tapi apa? Doakan, sedekah, mohon pada Allah. Kenapa? Karena yang bisa merubah takdir dengan izin Allah adalah doa misalnya. Matur nuwun, jazakallahu khairan. Nah, termasuk sedekah, balak tidak berani melangkahi sedekah. Maka kita lakukan tindakan-tindakan yang mengundang pertolongan Allah. Satu dulu. Allahu Akbar. Namanya orang kalau enggak belajar akidah itu bisa rapuh. Keberagaman itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Saat pandemi kemarin itu, saya masih ingat, saat itu saya ada seorang kawan, seorang ustadz. Saat itu pandemi udah mulai mereda, beliau udah mulai sembuh dari stresnya. Beliau cerita sama saya, Ustadz, saya ini guru akidah sebenarnya. Guru akidah sebenarnya, guru akidah di pesantren lagi. Tapi selama pandemi kemarin Ustadz, saya kayak orang gila, ketakutannya luar biasa, dia bilang gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi itu. Orang kalau tidak belajar tauhid dan akidah dengan baik dan benar, itu bisa tadi rapuh serapuh rumah laba-laba. Makanya orang-orang sahabat Nabi ketika di Madinah, saat itu Abu Sufyan CS sudah berkumpul di Badar untuk nyerang kaum muslimin yang kedua kalinya, namanya Badar Sughra namanya. Abu Sufyan kumpul di Badar untuk nyerang Madinah yang kedua kalinya. Itu namanya Badar Sughra, perang Badar Sughra. Tapi nggak jadi. Itu orang-orang munafik menakut-nakuti kaum muslimin. Diabadikan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 173 dan 174. Orang-orang munafik menakut-nakuti orang beriman. Orang beriman menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu gambaran orang kalau tauhidnya mantep, ditakut-takuti itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa janji Allah di ayat 174-nya? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Yang ditakutkan tidak terjadi. Serahkan kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu contoh yang lain. Kalau orang akidahnya bagus, dia akan tidak mudah rapuh. Itu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafik dalam hadisul ifki, hadisnya Bukhari diantaranya. Di dalam kitab Hayatus Sahabiyat, saya baca juga di situ, diterangkan bagaimana bahkan suaminya yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, termasuk ayah beliau yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahkan tidak sanggup membantu istrinya, tidak sanggup membantu putrinya, tidak sanggup. Sampai Siti Aisyah mengatakan, "Aukamakal, kalau kalian tidak bisa membantu saya, berarti Allah langsung yang akan membantu saya." Itu yang dipakai quote oleh Imam Syafi'i, di mana beliau mengatakan, kalau kalian tidak mendapati di bumi seorang pun yang menolong kalian,
yakini bahwa Allah langsung yang akan nolong kalian. Siti Aisyah itu saat berkata begitu, bayangan beliau Allah ngasih mimpi ke nabinya gitu loh, negur, ini Aisyah ini bener loh, nggak salah gitu. Tapi kata beliau, di luar dugaan saya, ternyata Allah turunkan ayat di surah An-Nur itu yang membersihkan nama siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha dan membela Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka betul, kalau kita punya keyakinan husnudzon kepada Allah, segala ketakutan tadi tidak akan menjadi nyata, bahkan yang nyata adalah husnudzon kita tadi itu. Kata beliau, berarti Allah langsung yang akan nolong saya, dan Allah wujudkan itu dengan turunnya surah An-Nur di awal-awal itu berkaitan dengan pembelaan Allah terkait dengan fitnah orang-orang munafik terhadap ibunda kita yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu terjadi. Tapi kalau untuk kita ngomong begitu harus cocok ya amalan kita sama perkataan kita. Saya mohon maaf, pernah nggak ngalami gini? Kalau orang butuh kita, kita ada. Pas kita butuh orang, orang nggak ada. Pernah nggak? Oke, pernah sering. Kalau orang butuh kita, kita ada gitu ya. Pas kita butuh orang, orang nggak ada. Kalau kondisi itu langsung baik sangka sama Allah, insya Allah Allah langsung yang akan nolong saya. Sudah gitu ya. Tapi syaratnya ucapan kita harus cocok sama perbuatan kita. Artinya apa? Selama ini hubungan kita dengan Allah baik-baik saja. Selama ini dengan sesama kita baik-baik saja. Lah sholat tak pernah, sama tetangga poli pakai dal, judes, sombong, angkuh. Terus ngomong Allah langsung yang mau nolong saya. Gak cocok. Gak memper babar blas. Paham gitu? Nah, kita ngomong kayak gitu akan cocok bersinergi dengan pertolongan Allah kalau amalan kita cocok dengan apa tadi? Amalan yang mendatangkan pertolongan Allah. Nah, yang kedua tadi syariah dan akhlak karimah. Kalau syariah ini lebih kepada hak dan kewajiban, baik yang hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Hanya kalau dengan Allah itu jangan bicara hak dan kewajiban. Kalau dengan Allah kita bicara tugas kita kepada Allah apa? Kenapa? Karena kalau kepada Allah kita tidak punya hak nuntut. Kalau kepada Allah kita tidak punya hak nuntut, nggak punya hak nuntut kita. Kalau pada sesama ada hak dan kewajiban. Tapi kalau pada Allah jangan ngomong hak dan kewajiban. Kalau kepada Allah tugas saya apa kepada Allah? Kalau rumus sederhananya gini. Kalau ayat Qur'annya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, itu bahasa Qur'annya. Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan apa yang beliau lakukan, tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan apa yang kita lakukan. Kalau sama Allah jangan nuntut apa-apa. Kalau sama Allah ngemis gitu aja lah. Ada teori gini ya, di sebuah perusahaan itu yang boleh ngomong itu cuman yang punya saham, setahu saya. Yang nggak punya saham, kalau orang Jawa Timur bilang ojo kakean cangkem, itu rumus itu. Jangan banyak cakap, ngerti artinya? Jadi kalau nggak punya saham jangan banyak cakap, kira-kira gitu. Tapi Allah itu maha baik. Walaupun Allah itu pemilik saham 100%, karena nyawa kita juga milik Allah. Allah itu pemilik saham 100% terhadap diri kita dan alam semesta ini. Karena bahkan nyawa kita milik siapa? Allah. Tapi Allah masih mengizinkan kita, bahkan memerintahkan kita untuk berdoa, bertawakal, bermohon, berusaha. Yang dibalik semua itu ada janji pertolongan Allah. Kurang apik piye Allah. Pada Allah itu pemilik saham 100%. Ngoten nggih. Nah, terus kemudian nanti berkaitan kalau dengan sesama ada hak dan kewajiban suami istri, tetangga dengan tetangga, sesama muslim, antar saudara yang senasab, itu nanti semua ada aturannya. Atasan dan bawahan itu ada hak dan kewajiban dan kita tidak boleh saling menzalimi. Nah, terus baru nanti dibingkai dengan akhlak karimah. Kalau akhlak karimah ini kaitannya dengan memperindah hubungan. Halo, oh kan masih. Keren udah gak nyala. Jadi memperindah hubungan antara kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Takutnya menjelang Isya ini. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada.
Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Monggo. Sekarang itu sudah banyak dari banyak masuk Islam ya dari beberapa banyak golongan. Ya. Selain Islam, baik Ya. Eropa dan lain. Oke. Pertanyaan saya sebenarnya ini kan juga selaras juga ada beberapa dari golongan kita mulai keluar. Ya. Bahkan di kelas Ustaz pun saya pernah ada membaca mengikrarkan diri beliau di situs sosial ya dengan sangat bangga. Nah tadi berkaitan dengan apa yang saya katakan dengan tiga fondasi utama itu, apakah sebenarnya yang terjadi dengan beliau ini, jadi yang mantan Islam seorang muslim itu dengan sangat bangganya dia keluar dari Islam itu, apakah ini memang yang saya nyatakan tadi rusak dari akidahnya, termasuk tidak menjalankan dan juga ada yang gagal gitu. Oke. Mohon penjelasannya Ustaz. Oke, baik. Sebentar. Yuhibbunahum wa yuhibbuna. Pertama gini, ini dia ada di surah Al-Maidah ayat 54 itu. Al-Maidah 54 tentang ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuna wa yuhibbunahu dan seterusnya itu ya. Pertama kita bersyukur pada Allah ya, ada janji dari Allah kalau ada yang murtad tidak usah khawatir, akan segera ada gantinya, bahkan gantinya itu lebih baik daripada yang murtad itu. Kita tahu di Asia, terutama di Indonesia, pemurtadan ini masif dan luar biasa. Di saat gereja-gereja di Eropa mulai sepi, bahkan beberapa dijual dan menjadi masjid, beberapa di Perancis juga, itu rupanya sebagian atau kebanyakan dananya dilempar ke Asia termasuk ke Indonesia terkait dengan program pemurtadan. Ya sedikit banyak saya tahu dari ceramahnya Bu Irin Handono yang menceritakan hal itu juga diantaranya bahwa pemurtadan itu memang masif di sini itu. Oke, memang nyatanya beberapa akhirnya menjadi murtad, walaupun kemudian kita dihibur oleh Allah di Eropa banyak orang yang akhirnya masuk Islam dan mereka itu kualitasnya lebih baik daripada yang murtad di Indonesia ini misalnya gitu. Terlepas dari itu, pertama hidayah itu memang betul-betul hak prerogatifnya Allah. Sebagaimana Allah kuasa memberikannya, Allah berkuasa mencabutnya. Maka kita tidak boleh merasa aman bahwa iman Islam kita pasti terjamin, karena kita harus selalu berharapan baik kepada Allah agar iman Islam kita dijaga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka maaf, tidak boleh hanya mentang-mentang karena ketua DKM masjid misalnya atau ustadz misalnya atau jenengan sebagai aktivis dakwah merasa pasti aman, tidak akan tercerabut hidayah dari hati kita. Jangan. Kita harus selalu merasa butuh pertolongan Allah untuk terjaganya iman Islam kita. Jangan kegeeran dengan ilmu kita, jangan kegeeran dengan amal kita. Karena Bal'am bin Ba'ura pun seorang wali besar zaman Bani Israel yang kalau berdoa belum turun tangannya, doanya sudah Allah kabulkan, itu akhirnya murtad. Kalau Allah berkehendak mencabut hidayah itu mudah sekali. Allahu Akbar. Makanya jangan pernah meremehkan itu satu. Itu yang kedua, Mak. Yang ketiga, kalau kita bicara sababiyahnya itu macam-macam ternyata. Sababiyahnya itu macam-macam. Kata para ulama antara lain, biasanya orang yang tercerabut hidayahnya itu orang yang tidak bisa menjaga akhlak. Akhlak baik hubungannya dengan Allah, dengan Rasulullah maupun dengan sesama. Saya ambil contoh gini misalnya. Dan nanti sebaliknya, justru yang berakhlak kadang dengan izin Allah malah dapat hidayah. Contoh gini misalnya, pernah ada seorang sahabat Nabi yang ketika dia diperintah ketika sholat untuk bersujud, dia tidak mau sujud. Dia ambil kerikil, ada dalam fikih sunnah itu, dia ambil kerikil ditaruh di jidatnya. Gini aja udah cukup gitu. Dia tidak berakhlak terhadap Nabi. Sebenarnya cukup.
Dan kata para sahabat, dan kami tidak menyaksikan dia kecuali mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min syarri dzalik. Terus pernah sesuatu dalam satu riwayat Okamakal terjadi banjir di Madinah itu, sehingga saat itu terpaksa Nabi dan para sahabat sholat berjamaah di atas onta itu. Ada satu orang yang mengatakan, sholat di atas onta enggak afdal, sholat itu turun di bawah. Maka dia sendiri yang sholat di banjir, tenggelam di banjir itu. Dan dalam riwayat itu yang saya tahu akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Jadi tidak menjaga akhlak. Dia tidak menjaga amalan jama'i, di mana kemudian ketika semua begitu dia nggak mau begitu, beda sendiri. Itu dianggap menyalahi akhlak. Tapi sebaliknya, tukang sihirnya Fir'aun yang berakhlak kepada Nabi Musa dengan mengatakan, monggo Nabi Musa, Anda dulu apa kami dulu. Itu kata para ulama ketika menjelaskan ayat itu, berkat akhlak mereka kepada Nabi Musa, Allah rahmati tukang sihir ini hingga mendapatkan hidayah. Itu seperti itu. Makanya, mohon maaf, yang patut diwaspadai dari sang tokoh tadi itu mungkin kaitannya dengan akhlak beliau sebelumnya. Mungkin. Ya kita tidak tahu dalam hati orang, mungkin tampak fisik tidak masalah, tapi mungkin di balik itu ada masalah. Satu lagi, saya mau cerita, ini ada di grup, ada di komunitas grup saya ya. Jadi ada ustadz termasuk terhitung senior beliau. Senior, terus ya labelnya kitab Quran Sunnah lah. Jadi beliau itu ustadz Quran Sunnah lah. Labelnya seperti itu beliau. Nah, artinya kalau kita bicara tauhid, beliau jagonya lah, kira-kira gitu. Jagonya beliau. Satu saat beliau kena penyakit GERD, ya. Katanya, saya nggak tahu betul apa enggak ya. Orang kalau kena GERD itu kalau pada tingkat tertentu bisa halu katanya, bisa betul ya. Nah, beliau ini awalnya halunya itu ingin menceraikan istrinya. Halunya itu ingin menceraikan apa? Istrinya. Belakangan pas saya dimintai untuk, kami di grup itu dimintai untuk memberikan nasihat lah, gimana? Kenapa kita kok dimintai untuk memberikan nasihat? Karena belakangan beliau ngigonya itu pengen murtad. Saya nggak sebut nama ustadznya, nggak bagus saja. Tapi itu terjadi. Nah, jadi beliau ini padahal selama ini getol dengan dakwah Quran Sunnahnya. Kalau menurut teori harusnya kan kekuatan tauhidnya bagus. Tapi pas halunya ketika beliau kena GERD itu, ternyata beliau yaitu mengalami halu ingin murtad, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, pas saya yang dimintai pertimbangan, saya cuma ngomong gini, coba beliau muhasabah, kemarin gampang mengkafirkan orang apa enggak, saya bilang gitu. Betul, kenapa? Karena ada hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hadis gharib, maknanya sahih kata Imam Ahmad. Nabi bersabda, "Qamaqal man ayyara akhahu musliman bidzambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu." Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, makanya hati-hati. Saya bilang coba beliau muhasabah, kalau terbukti beliau misalnya gampang mengkafirkan orang Islam, saya suruh tobat. Dia tobat. Iya, karena khawatirnya itu ucapannya kembali. Karena dalam hadis yang sahih riwayat Abi Dawud, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika seseorang melaknat saudaranya, laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit dibanting, ditolak, dibanting ke bumi. Di bumi ditolak juga, dia berputar-putar. Kata Allah dalam hadis qudsi, serahkan dia kepada yang dilaknat. Ternyata enggak pantas. Kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat itu sendiri. Nauzubillahi min syarri dzalik. Saya suruh muhasabah. Saya tidak menuduh beliau ya, cuman saya suruh muhasabah. Siapa tahu dulu karena saking semangatnya, entah sengaja atau tidak, pernah misalnya mengkafirkan orang Islam. Misalnya. Itu hati. Saya sering sampaikan gini, bahwa ketentuan kufur dan kafir itu ada dalam Islam. Tapi ketika bita'yin itu hati-hati. Nah, bita'yin itu hati-hati. Jadi ketentuan kufur kafir itu ada. Tapi kalau sederhana gini, pelaku kufuran ya kafir, pelaku syirik ya musyrik, itu kan rumusnya itu ya. Tapi begitu bita'yin, nah itu hati-hati itu. Ya, karena mengeluarkan orang dari Islam itu pertanggungjawabannya
berat nanti di akhirat. Karena bahkan nggak boleh sembarangan lah. Kalau qadiyat mengatakan saya mengira orang itu Islam ternyata dia kafir, itu lebih aku sukai daripada aku mengira orang itu kafir ternyata dia Islam. Itu kalau qadiyat itu. Saya kira itu nggih. Ada lagi atau cukup? Sudah isya ya? Cukup nggih? Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.